Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Jadi pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit tips dan trik untuk bagaimana kita merencanakan karir. Nah, perencanaan karir ini sangat perlu, ini sangat penting bagi kita atau bagi adik-adik di kelas 8 dan 9 SMP dan juga kelas 10, 11, dan 12 SMA atau mungkin SMK sederajat. Nah, lalu kira-kira poin-poin apa sih yang akan dibahas dalam video ini? Nah, jadi yang pertama adalah di dalam video ini akan dibahas mengenai apa itu perencanaan karir. Jadi nanti ada pemahaman tentang perencanaan karir itu apa. Lalu yang poin selanjutnya, manfaat atau tujuan dari perencanaan karir ini itu apa? Jadi nanti juga dijelaskan. Lalu hambatan-hambatan. Jadi kan ketika kita itu menyusun atau ketika kita itu membuat sebuah rancangan, itu harus dipikirkan kira-kira itu ancaman-ancamannya atau hambatan-hambatannya itu apa kan? Atau mungkin hambatannya nanti dulu, nanti akan dijelaskan di dalam video ini. Dan juga di sini saya nanti akan membantu adik-adik sekalian bagaimana menyusun atau membuat rancangan perencanaan karir ini dengan baik. Nah, kita mulai dari poin pertama. Jadi di poin 1 itu kan ditanyakan, apa sih Kak yang namanya perencanaan karir itu? Nah, jadi gini adik-adik. Di sini Kakak akan jelaskan yang namanya perencanaan karir itu apa. Yang dimaksud dengan perencanaan karir yaitu sebuah proses untuk menentukan tujuan dan juga jalur untuk mencapai tujuan karir kita. Nah, jadi untuk mencapai sebuah tujuan itu dibutuhkan sebuah jalur atau sebuah rencana. Lalu rencana-rencana itu bertujuan untuk misalkan untuk perencanaan karir kita itu ada rencana A. Jika rencana A itu gagal, maka ada rencana B. Jika rencana B itu gagal, ada loh rencana C. Rencana C mungkin itu bisa digunakan. Dan jika mungkin rencana C itu masih gagal, berarti ada salah satu step atau ada salah satu tahapan yang mana tahapan itu gagal kita capai, atau mungkin perlu kita koreksi lagi. Atau mungkin jika tetap gagal, berarti memang itu bukan passion kita, itu bukan kemampuan yang kita miliki. Masih banyak kesempatan karir lain, masih banyak kesempatan berkarir pada bidang-bidang yang lain, maksudnya begitu. Jadi sangat pentingnya untuk merencanakan karir yaitu agar kita memiliki kesiapan mental untuk menghadapi berbagai macam hasil dari proses-proses perjuangan kita atau mungkin proses usaha kita. Jadi itulah yang dinamakan perencanaan karir. Jadi maksud pertanyaan poin 2 itu tujuan dari perencanaan karir ini gitu kan. Tujuan perencanaan karir di sini ada banyak sebenarnya, tapi Kakak di sini akan membahas tentang inti-intinya saja. Jadi intinya dalam perencanaan karir itu bertujuan agar kita atau agar adik-adik sekalian itu mengetahui minat dan kemampuan yang kalian miliki. Misalkan minat kalian itu di bidang apa. Nah, setelah kalian merencanakan karir, kalian itu kira-kira mampu atau tidak itu kan. Karena sudah apa? Sudah kalian identifikasi, sudah kalian perinci. Nah, inilah tujuan utama dari perencanaan karir itu. Adapun tujuan-tujuan selanjutnya itu ada misalkan untuk mencapai karir yang strategis atau mungkin karir yang cocok bagi kita, atau mungkin untuk menentukan langkah karir kita itu agar berjalan sesuai harapan kita. Jadi kita sudah mengetahui, oh kira-kira ini loh hambatannya ya kan. Oh kira-kira ini loh yang harus kita butuhkan. Kira-kira ini loh yang harus kita persiapkan. Nah, jadi itu tujuan dari perencanaan karir itu. Sekarang kita akan membahas poin nomor 3, yaitu tadi ditanyakan, apa sih Kak hambatan-hambatan yang kita hadapi ketika kita itu menyusun rencana karir kita atau kita itu merencanakan
karir kita. Nah, jadi begini, hambatan-hambatan yang mungkin kita hadapi yaitu berhubungan jelas ketika kita merencanakan karir kita. Jelas yang pertama, hambatan kita kadang ada di orang tua atau mungkin nilai dalam sebuah keluarga. Jadi nilai dalam sebuah keluarga ini sangatlah menentukan karir kita. Misalkan seorang keluarga atau seorang anak yang dilahirkan berlatar belakang seorang guru, secara tidak langsung orang tua itu akan menyuruh, menuntun anaknya agar bagaimana bisa menjadi seorang guru, gitu kan. Lalu seorang orang tua yang berlatar belakang militer kebanyakan akan menyuruh anaknya juga atau akan mengarahkan anaknya juga untuk menjadi seorang militer. Nah, ini loh nilai dalam sebuah keluarga ini sangatlah menentukan. Misalkan jika kita itu bertolak belakang dengan nilai keluarga, itu harus ada pembicaraan yang intens antara anak dan orang tua. Nah, di sini anak juga jangan merasa terbebani. Jika memang itu mengganjal, itu tidak cocok, coba bicarakan perlahan-lahan adik-adik. Bicarakan perlahan-lahan dengan orang tua kita. Lalu setelah itu barulah kita memikirkan, oh iya, kira-kira jika saya sudah direstui, sudah didukung, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita meningkatkan belajar kita, kita sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, atau sebaliknya, kita tidak didukung, itu kita malah tidak apa ya? Kita kalau tidak didukung itu malah gembos, atau mungkin kita itu malah tidak semangat. Jangan, tetapi buktikan, atau mungkin carilah. Misalkan tidak ada biaya pak, saya tidak ada yang membiayai gitu kan, tidak ada yang membiayai kak saya. Itu jika kalian memang sudah sungguh-sungguh, kalian bisa loh mencari yang namanya beasiswa dan sebagainya. Nah, itulah di poin nomor 1. Nilai dalam sebuah keluarga ini sangat adalah sebuah hambatan untuk merencanakan sebuah karir. Lalu yang namanya nilai dalam sebuah keluarga itu ada kaitannya dengan ekonomi keluarga. Nah, jadi poin B, poin yang nomor 2 ini mengenai hambatan, ini ekonomi keluarga juga sangat menentukan. Misalkan anak pengen sekali kuliah, tetapi orang tua tidak mampu. Lalu anak pengen sekali kerja, tetapi orang tua ini mendukung anaknya agar bisa kuliah. Bagaimana caranya? Orang tua kadang tidak berpikir. Terus kadang ada yang mendukung, oh le, kamu sekolah saja, kamu kuliah saja gitu kan. Tetapi tidak ada solusi. Misalkan, oh bagaimana nanti pembiayaannya? Gak ada pemikiran seperti itu. Nah, jadi di sini anak itu harus mengerti. Kira-kira jika saya itu kuliah, saya itu nanti ada yang biayai nggak ya? Kalau tidak, kira-kira bagaimana? Itu siswa atau anak-anak atau adik-adik sekalian itu harus memikirkannya mulai sekarang. Maka dari itu, yang namanya perencanaan karir juga bertujuan untuk itu, untuk merencanakan hal-hal yang mungkin tidak terduga atau mengatasi sebuah hambatan. Jadi di dalam ekonomi keluarga, misalkan mohon maaf jika adik-adik sekalian itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, itu jangan malu-malu untuk mencari beasiswa. Banyak sekali beasiswa yang sekarang digelar oleh pemerintah, yaitu ada beasiswa dari kampus, ya kan? Beasiswa bidik misi dan beasiswa yang sangat banyak. Misalkan beasiswa dari swasta itu juga ada. Maka dari itu, kalian jika ingin kuliah dan itu kalian jangan merasa, oh saya mungkin nanti kalau kuliah selalu tidak ada biaya atau mungkin pasti tidak ada biaya. Jangan terlanjur atau jangan terburu-buru berpikiran seperti itu. Ada baiknya kita itu terus berusaha, terus berikhtiar, berdoa, dan nanti ketika ujung-ujungnya kita juga berusaha untuk, jika kita diterima, kita berusaha untuk mencari beasiswa. Jangan takut, karena di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, PTN, PTS, itu banyak sekali beasiswa jika kita ingin mendapatkannya. Nah, maka dari itu, adik-adik sekalian, lalu di poin yang ketiga dalam hambatan, itu kurang adanya fasilitas yang mendukung dalam pembelajaran.
Misalkan ketika kita menginginkan sesuatu, menginginkan karir, itu kurang fasilitas, akses internet kurang, atau mungkin misalkan daftar di IPDN atau mungkin di sekolah-sekolah kedinasan, itu kan biasanya pendaftaran online. Karena rumah kita itu berada di desa, itu kurangnya fasilitas dan akses itu sangat mempengaruhi dalam perencanaan karir. Jadi dia termasuk dalam hambatan. Pada poin yang keempat, hambatan dalam merencanakan karir itu adalah kurang tahunya bakat, minat, dan kemampuan yang kita miliki. Nah, jadi adik-adik biasanya itu begitu. Oh, cita-cita kamu apa, Nak? Cita-cita kamu apa, Le? Apa, Nduk? Nah, biasanya kan gitu. Nah, ketika kalian saja belum mengetahui bakat kalian itu apa, minat kalian itu apa, otomatis kalian jika ditanya itu, kalian akan bingung. Kalian akan merasa, oh saya mampu apa enggak? Oh kira-kira itu dengan kemampuan yang saya seperti ini, apakah saya bisa masuk? Nah, kan karena ragu kan. Namun ketika kita itu sudah merencanakan karir kita nanti akan mengetahui, oh ini loh bakat saya. Oh, saya itu minat di sini loh. Nah, begitu kan. Saya itu minat di sini loh. Lalu karir saya itu yang tepat ini loh. Nah, kan kita tahu karena adanya sebuah perencanaan karir. Namun ketika bakat, minat, dan kemampuan itu kita tidak tahu, adik-adik sendiri saja tidak tahu, otomatis itu akan menjadi hambatan yang sangat besar di dalam merencanakan karir itu, atau mungkin di dalam jalannya karir. Nah, jadi pada poin yang nomor 4, di sini ada yang tanya, bagaimana sih Kak tahapan dalam perencanaan karir atau dalam merencanakan karir? Yaitu tahapannya yang pertama ya. Yang pertama, kita harus paham akan diri kita dulu. Yang pertama itu modalnya. Karena apa? Karena pemahaman akan diri itu dapat menjadikan kita itu percaya diri. Oh, karena saya sudah mampu, karena kira-kira ini loh yang membuat saya itu bisa, maka kita itu akan berusaha. Lalu apa saja? Nah, pemahaman akan diri itu ada 4. Yang pertama, itu pemahaman akan kelebihan kita. Jelas, jadi apa-apa yang menonjol dari diri kita, itu kita tulis. Atau mungkin kita pahami, nggak apa-apa. Akan lebih baiknya itu kita tulis. Lalu yang kedua, tentang kelemahan kita. Kelemahan kita itu apa ya? Misalkan kurang disiplin waktu dan sebagainya. Lalu yang keempat, yang ketiga itu bakat. Bakat yang kita miliki atau sesuatu yang mungkin tidak dimiliki kebanyakan orang, itu namanya bakat. Dan minat. Minat kita itu apa? Misalkan minat kita itu, oh, saya juga minat untuk menjadi all shopper atau penjual online dan sebagainya. Itulah yang dinamakan pemahaman akan diri. Yang selanjutnya yaitu pemahaman tentang karir. Di dalam pemahaman tentang karir ini kalian harus memilih dua, yaitu yang pertama karir kalian, dan yang kedua juga karir kalian, atau dua karir yang kalian inginkan. Misalkan karir yang pertama itu kalian ingin melanjutkan studi lanjut di perguruan tinggi, itu kalian sebutkan perguruan tingginya mana, program studinya apa, lalu kira-kira UKT per bulan, UKT per semester itu berapa, dan kalian itu tinggal di sana kos atau kontrak atau bersama saudara, itu kalian tuliskan. Lalu jika kalian, dan bagaimana persyaratannya, oke itu tadi saya kelupaan. Lalu yang kedua, misalkan kalian itu memilih pekerjaan, kalian itu harus mengerti kerjanya itu kerja apa, persyaratannya itu bagaimana, di mana letak kerjanya, dan juga pada bagian posisi apa kalian itu harus memenuhi atau memenuhi persyaratan itu dalam posisi apa. Itu jika kalian memilih bekerja. Namun ada yang tanya juga, loh Kak, kalau misalkan saya memilih kedua-duanya itu adalah kuliah, cuma beda prodi, beda program studi, bagaimana? Ya jawabannya nggak apa-apa, asalkan kalian tahu perinciannya itu apa. Intinya sama kayak tadi, kalian sekolahnya itu di mana, program studinya itu apa, akreditasinya bagaimana, lalu UKT per semesternya itu berapa. Nah jadi itu intinya. Nah, lalu setelah kalian itu mengerti
tentang pemahaman diri dan pemahaman karir kalian, kalian akan menganalisis. Oh, jadi kira-kira itu saya pilihan pertama ada dua pilihan, yaitu pilihan pertama misalkan saya kuliah di UM dengan program studi ini dan biayanya segini, dan saya memilih kerja. Oh, saya kerja di pabrik ini dengan persyaratannya ini dan gajinya segini. Itu sudah di dalam kesimpulan, di dalam analisis. Kalian sudah menganalisis dari dua itu. Adik sampai di sini paham? Mungkin akan kakak lanjutkan. Jadi setelah kita menganalisis apa kira-kira itu bagaimana, lalu kita hubungkan dengan melihat hambatan-hambatan yang telah kita lalui. Misalkan saja kita tidak ada hambatan, lurus saja, ya sudah, kalian aman. Tetapi jika kalian banyak hambatan, itu kalian bisa berkonsultasi. Misalkan hambatan kalian dengan orang tua, kalian bisa membicarakan hal tersebut dengan orang tua. Namun jika orang tua tidak mampu, kalian bisa menceritakan hal tersebut kepada orang yang mampu menampung aspirasi kalian. Misalkan saja guru BK di sekolah, atau mungkin kalian bisa di tengah-tengah pandemi seperti ini, kalian bisa melewat chat dengan sopan. Bu, begini cerita, atau Pak, begini. Kalian cerita intinya. Nah, lalu setelah kalian menganalisis tadi dan melihat faktor-faktor pendukung atau mungkin yang tidak mendukung kalian, itu kalian sekarang mensintesis. Jadi mensintesis di sini mengkerucutkan. Oh, intinya poin pertama saya ingin kuliah di Malang, program studinya ini gitu kan. Lalu yang kedua, saya kerja di pabrik ini. Sudah, itu saja dianalisis. Nah, setelah adik-adik tadi mengsintesis, memilih dua poin karir yang adik-adik minati, itu sekarang kita seleksi. Kita seleksi dengan cara setelah melihat kelebihan, kekurangan, bakat dan minat adik-adik bisa memilih salah satu dari kedua ini. Kira-kira mana yang paling barokah, mana yang paling mantap adik-adik kerjakan, mana yang paling kira-kira itu memungkinkan. Misalkan, oh karena orang tua saya mampu, oh saya kuliah lah. Oh karena mungkin saya kurang, kelemahan saya itu berpikirnya lamban, maka saya lebih memilih kerja daripada kuliah. Atau mungkin karena faktor ekonomi, saya memilih kerjalah. Atau mungkin karena faktor ekonomi, saya memilih kuliah sambil kerjalah. Nah, ini di poin seleksi, dan alasannya itu kalian sebutkan kenapa kalian memilih salah satu dari itu. Misalkan saya memilih kuliah di ini, program studi ini, karena menimbang dari kelemahan saya yang ini, atau mungkin kelebihan saya yang ini. Itu kalian sebutkan. Untuk apa? Untuk menambah komitmen diri ini. Jadi begitu. Nah, sekarang sudah sampai pada tahapan terakhir, yaitu tahapan eksekusi. Di dalam tahapan eksekusi, ini kalian akan dituntut bagaimana kalian itu bisa berkomitmen, bisa menggapai atau bisa mencapai tujuan karir kalian. Misalkan saja, kalau kalian ingin kuliah, kalian harus berusaha belajar sungguh-sungguh, banyak mencari informasi-informasi yang up to date, informasi-informasi terbaru, atau mungkin informasi-informasi kedinasan, sekolah kedinasan, atau mungkin juga biaya siswa dan sebagainya. Jika mungkin kalian memilih kerja, kalian di dalam eksekusi ini bisa kok memilih bagaimana caranya menjadi yang profesional, atau mungkin persyaratan-persyaratan apa saja. Kalian harus mengetahui di dalam eksekusi ini, dan juga kalian harus menerapkan dalam kehidupan. Misalkan saja jika kalian ingin menjadi seorang polisi, nah di situ membutuhkan saya harus kesemaptaan jasmani itu harus bagus. Maka dari itu kalian di eksekusi ini kalian mulai latihan, mulai makan makanan yang bergizi, menghindari rokok dan sebagainya. Atau mungkin jika kalian bekerja di pabrik, kalian harus menerapkan kedisiplinan. Misalkan yang tadinya kamu itu belum, atau adik-adik sekalian itu belum tepat waktu, belum disiplin waktu, akhirnya dengan kalian berkomitmen di eksekusi ini, kalian bisa kok tepat waktu, menjadi tepat waktu, mudah dibangunkan saat tidur dan sebagainya. Itu adalah yang namanya disiplin waktu. Dan itu adalah eksekusi, bentuk komitmen diri, bentuk keseriusan kalian akan karir kalian. Jadi begitu.
Cukup sekian video kali ini. Bila mana di dalam video ini banyak terkandung kata-kata yang tidak enak atau mungkin kata-kata yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada kurang jelasnya di dalam video ini, bisa komentar kolom di bawah ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk komentar. Kritik dan saran kalian sangatlah membangun. Terima kasih, semoga dalam perencanaan karir kalian bisa mendapatkan hasil yang barokah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.